Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 241. Selamat mendengarkan. David memandang Li Men juga. Tiba-tiba, Li Men mengeluarkan aura yang kuat. Dia kemudian bergerak di depan David dalam sekejap dan meninju. David masih dalam keadaan bingung pada saat ini. Semuanya baik-baik saja sedetik yang lalu. Kenapa dia mengambil tindakan tiba-tiba? Bahkan jika itu untuk menguji David, dia tidak perlu sekejam itu, bukan? Pukulan Li Men begitu kuat sehingga David mengira jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan berakhir dengan terluka parah. Karena itu, dia tidak terlalu peduli. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan meninju lawan menggunakan Black Tiger Punch dari 8 ekstremitas tinju dalam pikirannya. Blar, suara besar bergema di seluruh halaman yang juga tampaknya memiliki auman harimau pada intinya. David merasakan kekuatan besar datang ke arahnya dan tubuhnya tanpa sadar terhuyung mundur belasan meter. Rasa lega sirna saat ia bersandar di pohon besar, namun tangannya mulai terasa pegal. Apakah orang tua ini sakit di kepala? Brengsek, jika bukan karena reaksi cepatnya barusan, atau jika dia tidak meningkatkan kekuatannya sebelum ini, dia akan terluka parah oleh pukulan ini bahkan jika itu tidak membunuhnya. Ini bukan ujian, dia jelas berusaha mengambil nyawa David. Namun, David tidak berani mengatakannya dengan lantang dan hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya. Bukankah David akan mencari masalah jika dia membuat marah pihak lain, menyebabkan dia memukul David lagi? Jelas, meski kekuatannya meningkat, dia bukanlah lawan dari lelaki tua ini. Dia yang melarikan diri hidup untuk bertarung di lain hari. Ditambah lagi, dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar ingin membunuhnya. Lagi pula, tidak ada alasan bagi Li Men untuk melakukannya sama sekali. David tidak tahu bahwa ketika dia melepaskan auranya untuk melawan Li Men sudah tahu bahwa kekuatannya lebih daripada hanya puncak peringkat harimau. Namun, Li Men masih berjuang untuk mempercayai hal ini. Menurut informasi David, dia seharusnya baru berusia 21 tahun sekarang, bukan? Melampaui puncak peringkat harimau pada usia 21 dan memasuki peringkat naga. Bahkan jika yang legendaris mengetahuinya, rahangnya akan menganga, apalagi Li Men. Berapa umurnya saat pertama kali masuk peringkat naga? Jika dia ingat dengan benar, seharusnya 27. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar bertemu dengan bakat yang sebanding dengan yang legendaris. Dilihat dari penampilannya saat ini, David mungkin lebih berbakat daripada yang legendaris. Ini adalah keberuntungannya, dan juga keberuntungan Summerland. Namun, dia belum bisa membocorkan informasi ini. Bahkan jika David sudah menguasai Dragon Rank di Li Men's pendapatnya, dia masih belum sepenuhnya dewasa. Segera setelah debu mereda, David sangat merasakan keributan di sekitar halaman. Saat itulah Li Men angkat bicara. Semuanya, bubar. Semuanya baik-baik saja di sini. Dengan itu, suara di sekelilingnya perlahan menghilang. Ini memang tempat tinggal Kaisar, dijaga sangat ketat. David kembali sadar dan menyadari bahwa Li Men menatap lurus ke arahnya. Dia tampak seperti sedang menatap kedalaman dirinya. Pak, apakah saya lulus? Tanya David. Apakah kamu benar-benar baru berusia 21 tahun? Li Men tidak menjawab David, melainkan mengajukan pertanyaan. Ya, aku akan segera berusia 22 tahun, jawab David. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 242. Haha bagus, Thompson memberi saya hadiah yang sangat besar. Li Men tertawa terbahak-bahak dan berkata. 2 jam kemudian, David kembali ke Starry Night Hotel dengan sopir parubaya sekali lagi mengirimnya kembali. Dia sekarang menjadi anggota resmi Satuan Tugas Khusus Tim A dan bukan lagi anggota cadangan. Awalnya, David belum siap menjadi anggota resmi untuk sementara waktu karena dia tahu sekali dia menjadi anggota resmi, dia harus menerima pengaturan organisasi dan menjalankan misi. Saat ini, dia belum punya waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Namun, Li Men mengatakan bahwa David bisa mendapatkan perlakuan khusus dan menikmati hak anggota resmi. Lebih-lebih lagi, dia tidak perlu menerima misi apapun untuk saat ini. Baru setelah itu David setuju. Ada kesenjangan besar dalam status antara anggota resmi dan anggota cadangan. Manfaat yang paling mendasar adalah anggota resmi memiliki hak untuk memobilisasi pasukan lokal sementara anggota cadangan tidak bisa melakukannya. Seseorang seharusnya tidak meremehkan kesenjangan besar antara keduanya. Contoh paling sederhana adalah ketika David berada di Springfield, semua proyek Islik International sedang berjalan diselidiki dan ditunda karena berbagai alasan. Jika David adalah anggota resmi tim Satuan Tugas Khusus A, asalkan dia menemukan Menteri Kabinet Springfield dan mengungkapkan identitasnya, tidak ada seorang pun di Springfield yang berani menimbulkan masalah baginya. Bahkan dalam kondisi khusus, Menteri Kabinet Springfield harus mematuhi pengaturannya.
Ini adalah hak dari anggota resmi Tim Satuan Tugas Khusus A. Mereka memiliki kewenangan untuk meminta kerjasama dari pasukan lokal ketika mereka melakukan tugas mereka, yang merupakan hak diberikan kepada mereka oleh negara. Jadi, jika membandingkan identitas mereka saja, identitas David sudah lebih tinggi dari Menteri Kabinet Provinsi di negara itu dan juga Menteri Kabinet Springfield dan Ibu Kota, keduanya metropolis internasional. Ada 66 provinsi dan 2 metropolis internasional di negara ini, jadi berarti akan ada 68 kabinet menteri. Namun, berapa jumlah pejabat Satgas Khusus Tim A ada di sana? Tidak peduli ke provinsi mana anggota resmi Tim Satuan Tugas Khusus A pergi, jika identitas mereka terungkap, mereka akan menjadi tamu terhormat dari menteri kabinet masing-masing, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Ini karena mereka tidak hanya kuat, tetapi dalam kondisi tertentu, mereka memiliki hak untuk membunuh terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Otoritas ini saja tidak ada bandingannya dengan yang lain. Setelah David kembali ke hotel, dia menghubungi orang-orang dari Falcon. Dia akan segera mengkonfirmasi kedua identitas ini sehingga dia bisa menjalankan bisnisnya. Orang-orang dari Falcon meminta David untuk menunggu di hotel juga. Kali ini, pihak lain datang lebih cepat, dan mereka tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Mereka meminta David untuk pergi ke lantai atas hotel dan mereka akan segera tiba di sana. Sebelum David sempat bertanya, pihak lain menutup telepon. David bingung, apa yang akan dia lakukan di lantai paling atas? Namun, dia tetap melakukan apa yang diminta pihak lain. David pergi ke lantai atas hotel yang sangat besar dan luas. Ada beberapa helikopter yang diparkir di atasnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia akan pergi dengan helikopter. David tidak menunggu lama sebelum sebuah helikopter militer mendekatinya dari jauh sebelum perlahan turun 4 atau 5 meter dari lantai atas hotel. Setelah itu, seutas tali setebal ibu jari diturunkan sebelumnya helikopter berhenti bergerak. Seorang pria berseragam militer melambai kepada David dari kursi kopilot helikopter, memberi isyarat padanya untuk segera naik. David kemudian melangkah maju, meraih tali, dan dengan sedikit tenaga, naik ke helikopter. Setelah masuk ke dalam helikopter, pintu otomatis tertutup dan kendaraan terbang ke kejauhan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 243. Hanya ada 3 orang di helikopter itu. 2 orang berada di kokpit sementara hanya David yang duduk di belakang. David duduk di helikopter sambil melihat keluar jendela untuk melihat pemandangan ibu kota. Itu layak disebut sebagai kota metropolitan internasional nomor 1 di dunia. Kota provinsi seperti River City tidak bisa dibandingkan dengan tingkat keramaian dan hiruk-pikuk tempat ini. Helikopter itu berangsur-angsur menjauh dari hiruk-pikuk kota dan memasuki hutan yang sunyi. Setelah beberapa menit, palang merah muncul di hutan. Helikopter kemudian perlahan turun beberapa meter di atas palang merah. Sebelum pintu terbuka, David tahu bahwa mereka memintanya untuk langsung melompat. Ketika dia berjalan ke pintu dan melihat ke kejauhan, sekitar 2 lantai ke tanah, dia benar-benar merasa sedikit takut. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, sejujurnya, dia masih memiliki sedikit kesadaran akan kekuatannya sendiri. Misalnya, dia tidak mengetahui sesuatu yang sederhana seperti seberapa cepat dia bisa bergerak, seberapa kuat dia, atau seberapa tinggi dia bisa melompat. Dia sama sekali tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang hal-hal ini. Ini semua hasil dari peningkatan pesat dalam kekuatannya. Lagi pula, dia hanya membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk pergi dari orang biasa menjadi master peringkat naga. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka pasti akan membukanya untuk menelitinya. Lagi pula, orang tercepat yang bisa dijangkau Dragon Rank sebelum dia membutuhkan waktu 27 tahun. Orang itu juga dikenal sebagai jenius tak tertandingi sekali dalam seabad. David memusatkan kekuatannya pada kakinya, mengambil 1 langkah ke depan, dan melompat dari helikopter. Setelah beberapa detik, dia mendarat dengan kuat di tanah. David memeriksa dirinya sendiri dan menyadari bahwa dia tidak merasa tidak nyaman. Berat seluruh tubuhnya akan bertumpu pada kakinya jika dia melompat dari ketinggian seperti itu. Jika dia orang biasa, kakinya pasti tidak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu dan pasti akan patah. Namun, telapak kaki dan kakinya hanya sedikit mati rasa sementara mati rasa menghilang setelah beberapa detik. Benar saja, dia tidak lagi berada dalam kategori yang sama dengan orang biasa. Saat David mendarat di tanah, helikopter menutup pintu dan terbang menjauh. Dia kemudian menggunakan kekuatan pikirannya untuk membaca situasi di sekelilingnya. Dia bisa merasakan ada banyak orang di sekitarnya. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia hanya melihat rumput hijau dan pohon. Dia tidak bisa melihat 1 orang pun. Tampaknya orang-orang ini adalah ahli penyamaran.
Oleh karena itu, David berpura-pura cuek dan hanya berdiri di sana dan menunggu. Dia ada di sini untuk menjalani formalitas. Untuk bergabung dengan Falcon, jadi pihak lain pasti tidak akan membuatnya menunggu di sini. Benar saja, setelah sekitar 5 menit, peluit berbunyi. Kemudian, terjadi keributan di sekitar rumputan dan di dalam hutan di depan 7 atau 8 orang perlahan muncul dan keluar untuk mengelilingi David. Apakah Anda David Liddell? Salah satu dari mereka bertanya. David memandangnya tetapi sama sekali tidak tahu seperti apa rupa pria itu. Seluruh wajah dan tubuhnya dicat dengan warna hijau yang mirip dengan pemandangan sekitarnya, dan wajahnya sepenuhnya tersembunyi. 7 atau 8 orang di sekitar juga berpakaian sama. Saya, jawab David, kamu ingin bergabung dengan Falcon tapi kamu bahkan tidak waspada sedikit pun. Jika kami adalah musuh Anda sekarang, Anda sudah mati berkali-kali. Anda turun dari helikopter dan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Apakah kamu tidak tahu untuk menemukan tempat untuk bersembunyi? Apakah Anda punya otak? Pria ini segera mulai memarahi David, yang membuat David bingung. David ingin mengatakan bahwa dia telah menemukan mereka semua sejak lama dan jika dia adalah musuh mereka, tidak ada dari mereka yang bisa keluar dari sana hidup-hidup. David merasa orang-orang ini terlalu lemah, dan dia memperkirakan mereka hanya berada di peringkat harimau. Tidak satu pun dari mereka berada di Dragon Rank. Jika David benar-benar melawan mereka, tidak akan ada gunanya tidak peduli seberapa baik mereka bersembunyi. Kekuatan pikiran David yang kuat tidak bukan candaan. Namun, dia tidak mengatakan semua itu. Lagi pula, lebih baik tidak menonjolkan diri karena dia baru saja sampai di sini. Ditambah lagi, dia juga tidak percaya bahwa tidak akan ada master di Falcon. Bahkan tim satuan tugas khusus A pun demikian banyak orang yang tidak bisa dia kalahkan. Karena Falcon terkenal sebagai satuan tugas khusus, maka itu masuk akal bahwa akan ada beberapa master di sini juga. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 244. Namun, orang-orang ini pasti akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik di Falcon, dan mereka tidak akan menunjukkan diri tanpanya alasan. Saya mengerti, itu tidak akan terjadi lagi di masa depan, Pak, jawab David. Itu tidak akan terjadi lagi, kamu sudah mati, tetapi Anda berbicara tentang masa depan. Sebagai anggota Falcon, kita harus selalu waspada. Tidak hanya itu berarti Anda akan kehilangan nyawa Anda jika Anda gagal, tetapi Anda mungkin juga menyeret rekan satu tim Anda, lanjut Ivan Tomlinson memarahi David. Ivan membenci orang-orang seperti David yang direkrut langsung ke Falcon tanpa dilatih oleh militer atau pergi melalui beberapa lapisan seleksi. Orang-orang seperti ini masuk karena mereka berasal dari keluarga besar, dan mereka masuk dengan cara menarik sehingga mereka bisa menikmati melatih diri sebelum disebut sebagai anggota Falcon. Meskipun mereka hanya pekerja lepas, mereka tetap saja bagian dari kelompok. Menjadi bagian dari Falcon adalah kehormatan yang mereka perjuangkan dengan keras dan mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi sekarang mereka dihormati sebagai hiasan bagi orang-orang ini untuk pamer di luar. Maka, ketika ia mendapat perintah dari atasannya untuk menjemput rekrutan khusus bernama David Liddell, ia memutuskan untuk menunjukkan kepada David kekuatannya. Bahkan jika dia tahu dia tidak akan mengubah apapun atau menghentikan David, setidaknya dia bisa membalaskan dendam anak buahnya yang telah berkorban hidup mereka untuk melindungi orang-orang seperti ini. Tuan, saya di sini untuk menjalani formalitas, bukan untuk mendengarkan teguran Anda. Jika Anda ingin melakukannya, maka lakukanlah, tetapi jika Anda tidak mau, aku baik-baik saja dengan itu juga. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omelan Anda di sini, kata David dengan marah. David memang sedikit gila. Ketika dia bekerja paruh waktu sebelumnya, dia telah bertemu banyak bos dan pelanggan seperti ini, terutama saat dia mengantarkan makanan. Namun, pada saat itu, dia masih seorang pria miskin yang tidak memiliki apa-apa atas namanya, dan dia harus bertahan apapun yang terjadi. Tapi sekarang bahwa dia adalah orang terkaya di dunia, mengapa dia masih menanggung keluhan seperti itu? Apalagi, tidak masalah baginya apakah dia bergabung dengan Falcon atau tidak. Statusnya sebagai anggota resmi spesial, satuan tugas tim A sudah cukup baginya untuk bertindak seperti poser. Bergabung dengan Falcon sekarang hanya akan menjadi pelengkap. Akan lebih baik jika dia bisa bergabung, tapi tidak masalah jika dia tidak dapat. Namun, saat ini, dia tidak ingin menderita keluhan ini. Dia sudah cukup dengan ini selama 21 tahun terakhir. Dia mengira dia telah menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada orang-orang ini pada awalnya, dan dia masih tidak tahu mengapa orang-orang ini mengincarnya. Ketika David mengatakan ini, bukan hanya Ivan, semua anggota Falcon lainnya memandangnya dengan ejekan. Beraninya anak ini membalas Kapten Tomlinson, ini akan bagus. Semua orang tahu bahwa Kapten Tomlinson paling meremehkan rekrutan khusus semacam ini.
Mereka semua adalah anak-anak dari keluarga besar yang ingin datang untuk melatih diri. Mereka tidak memiliki kemampuan sama sekali, dan mereka sangat bermasalah. Tampaknya mereka harus membawa David kembali hari ini. Apakah kamu memprovokasi saya, nak? Kata Ivan dengan tatapan dingin di matanya. Tuan, saya di sini untuk menjalani formalitas. Katakan saja jika Anda ingin melanjutkannya. Aku bukan bawahanmu dan saya memanggil Anda Tuan sebagai tanda hormat. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu, kata David acuh tak acuh. Kamu bawahan saya kalau sudah jadi freelancer Falcon dan saya berhak mendidik kamu, kata Ivan. Sungguh-sungguh, Tuan, saya tidak menyinggung Anda, bukan? Apa yang kamu inginkan? Jika Anda tidak ingin melanjutkan, maka saya hanya akan pergi, kata David tanpa daya. Aku ingin mengajarimu bagaimana menjadi manusia yang baik. Ayo, beri anak ini pelajaran. Biarkan dia tahu bahwa Falcon bukan tempat anak-anak keluarga besar, kata Ivan kepada anggota Falcon di sekitarnya. Biarkan aku yang melakukannya. Salah satu anggota tim berdiri. Jangan terlalu keras padanya. Buat saja dia terbaring di tempat tidur selama setengah bulan, kata Ivan kepada anggota. Roger, Kapten Tomlinson, jawab anggota itu. Silakan, saya akan membiarkan Anda melakukan 3 gerakan terlebih dahulu, kata anggota itu kepada David lagi. Apakah kita benar-benar melakukan ini? Tanya David. Omong kosong, aku memintamu untuk melakukannya jadi lakukan saja. Jangan khawatir, saya hanya akan membuat Anda terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Paling, jika kita benar-benar bertarung, kamu tidak cukup untukku. Apakah kamu memandang rendah aku, nak? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 245. Aku tidak meremehkanmu secara khusus. Aku memandang rendah semua orang yang hadir, kata David setelah melihat sekeliling. Kali ini, dia langsung menyinggung semua orang. Semua orang siap memberi David pelajaran. Kurang ajar, anggota hanya mengatakan satu kata. David mendekatinya dalam sekejap dan meletakkan tangannya di pundaknya sebelumnya mengangkat lutut kanannya, segera menjatuhkan pria itu. Anggota di sekitarnya juga bereaksi dengan cepat dan mulai menyerang David. Namun, kekuatan pikiran David terlalu besar. Dia memiringkan kepalanya untuk menghindari pukulan dan siku sebelum mengalahkan yang lainnya. Meskipun anggota ini sangat cepat, tidak satu pun dari mereka bisa mengenai David. Ini adalah efek dari kekuatan pikiran. Itu bisa membantu David secara akurat memahami serangan lawan, dan kemudian dengan cerdik menghindarinya sebelum melakukan serangan balik. Hampir semua orang yang dia temui akan kehilangan kekuatan tempurnya dalam sekejap. Tentu saja, dia tahu kapan waktunya berhenti. Orang-orang ini hanya akan kehilangan kekuatan tempur mereka untuk sementara. Dia menghindari pukulan lain setelah membungkuk sedikit. Dia kemudian membungkuk dan mengerahkan beberapa kekuatan. Dengan keterampilan penghasil kekuatan dari Mountain Lion di Eight Extremities Fist, dia langsung menabrak Kapten Ivan. Gedebuk, Ivan hanya merasakan kekuatan besar mendekatinya sebelum tubuhnya terbang mundur 7 atau 8 meter dan jatuh ke tanah. Jika bukan karena fakta bahwa dia juga seorang master dari Tiger Rank dan memiliki tubuh yang kuat, setidaknya pukulan David akan melukai serius, atau bahkan melumpuhkannya. Pada titik ini, 8 anggota tim Falcon dan kapten mereka musnah. Tidak ada yang bisa bangun sementara David adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di tengah. Harus dikatakan bahwa anggota Falcon sangat terlatih. Bahkan jika mereka semua tergeletak di tanah dan milik mereka, tubuh sangat kesakitan, tidak ada yang mengeluarkan suara. Namun, mereka sekarang menatap David dengan sedikit ketakutan dan kekaguman. Orang dengan kekuatan besar akan dihormati kemanapun mereka pergi. David melihat sekeliling pada anggota yang tergeletak di tanah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Orang-orang ini terlalu lemah. Hampir semuanya adalah pemula di Tiger Rank. Kapten yang baru saja menegurnya sedikit lebih kuat, tapi dia tidak terlalu kuat. Dia bahkan bukan rangker harimau puncak. Kali ini, dia bertarung sambil menekan kekuatannya karena takut menghancurkan orang-orang ini jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Ini sama sekali tidak menyenangkan. David tidak tahu bahwa adegan dirinya melawan tim Falcon sedang diawasi oleh seseorang dari segala sudut. Tidak jauh dari mereka, di sebuah markas rahasia. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya sedang menonton adegan David melawan anggota Falcon. Bagaimana menurutmu? Orang tua itu bertanya. Dia sangat kuat, jawab pria parubaya itu. Suruh seseorang dari tim Vulture untuk mengujinya sehingga dia tidak akan berpikir bahwa tidak ada anggota yang kuat di dalam Falcon, kata lelaki tua itu. Jelas, dia telah melihat David menggelengkan kepalanya. Oke, setelah pria parubaya mengatakan itu, dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, Vulture 9, masuk. Setelah dia mengatakan itu, sebuah suara datang dari walkie-talkie. Vulture 9, Roger, mohon saran.
Pergi ke situs pendaratan nomor untuk menjemput seorang pemula bernama David Liddell. Saat Anda melakukannya, pergi dan uji kemampuannya, itu kata pria paruh baya itu. Diterima. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.